Call GPIB Tag 4 Action. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan Night Call GPIB pada hari ini Selasa 20 Juni 2023. Bersama dengan saya Pendeta Kris Prilia Nugroho Kusen, pendeta jemaat yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrat Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang mana saat ini saya melayani di wilayah Bajem, Maranatha 10. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam naungan kasih Tuhan. Dan sebelum kita menutup hari ini dengan istirahat, karena kita seharian sudah banyak beraktivitas dalam kesibukan kita, mari kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang meneduhkan dan menenangkan istirahat kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkau adalah firman yang hidup, yang memberikan kehidupan tentunya bagi setiap kami yang saat ini sedang mendengar dan menyaksikan Night Call GPIB. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar supaya firman yang akan disampaikan benar-benar menjadi pelita, dan kami sebagai orang percaya yang telah menerima firman itu dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara semua yang saat menyaksikan Night Call GPIB, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan Sabda Bina Umat Renungan Malam. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan dari Wahyu pasal 21 ayat 14 yang menyatakan demikian. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar namun melakukan firman itu. Terpujilah Kristus, haleluya. Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar tentang lagu O Yerusalem. Ya. Dalam lagu O Yerusalem, di mana di situ memaknai atau mengartikan bahwa lagu itu adalah lagu yang mengartikan bahwa banyak orang-orang percaya rindu akan kota yang begitu indah, kota yang menandakan bahwa disitulah akan ada kekekalan dan kasih karunia yang asalnya daripada Tuhan. Dan perikop kita yang saat ini ada di ayatnya yang ke-14 dari Wahyu pasal 21. Kalau kita baca di perikopnya dari ayat 9, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberikan judul tentang Yerusalem yang baru. Ya, hubungannya dengan lagu O Yerusalem, ya, itu adalah bagaimana umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri melalui simbol yang dilihat oleh Yohanes dalam kitab ini. Yohanes, Bapak Ibu, mengalami suatu penglihatan melalui simbol-simbol yang dinyatakan dalam ayat 9 sampai ayatnya ke-14. Dan kita fokus di ayatnya ke-14. Penglihatan Yohanes di sini adalah tentang tembok kota yang mempunyai 12 batu dasar. 12 ini mengartikan tentang jumlah suku yang dipilih oleh Tuhan, yang juga menyimbolkan 12 suku yang benar-benar merupakan bagian dari bangsa yang terpilih atau bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, jadi angka atau jumlah 12 ini Bapak Ibu bukan sembarang angka yang ditulis oleh penulis dalam kitab Wahyu, tetapi ini berdasarkan penglihatan oleh Yohanes sendiri sebagai rasul. Dan kemudian di situ dikatakan di atasnya tertulis ke-12 nama. Jadi tidak hanya ada angka Bapak Ibu, tetapi ada ke-12 nama dan ke-12 rasul. Jadi ada nama dan juga ada rasul yang menjadi pilihan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang 12 nama dan 12 rasul ini, tentu kita terkoneksi dengan perjanjian lama tentang bagaimana Yesus
sebagai seorang juru selamat yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, ya, bahwa bangsa yang berjalan di tengah kegelapan akan melihat terang, dan terang itu asalnya daripada Yesus, ya. Dan bangsa yang akan melihat terang ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ternyata itu realisasinya dikutip juga di dalam Wahyu 21 ini, yaitu ke-12 nama, ke-12 rasul yang menjadi simbol bahwa ternyata bangsa yang berjalan di tengah kegelapan itu sekarang telah masuk, sudah tidak gelap lagi, tapi mereka masuk ke dalam kasih karunia yang disimbolkan oleh Yerusalem yang baru, ya, dimana di situ ke-12 nama dan ke-12 rasul ini menjadi tempat dan kepercayaan Allah sendiri, Allah yang memilih mereka, ya, mengutus mereka menjadi bangsa yang terpilih, yaitu simbol Israel. Dan disinilah mereka masuk di dalam kehidupan yang baru, Yerusalem baru. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang Yerusalem baru, kehidupan yang baru, apa hubungannya dengan ke-12 nama dan ke-12 rasul ini? Tentunya sebagai pengikut Tuhan, pengikut Allah yang disimbolkan dengan ke-12 rasul, tentu kita diharapkan dan dituntut agar supaya kita memiliki kehidupan yang baik, sehingga Yerusalem baru sama dengan kehidupan baru, sama dengan manusia baru. Artinya seseorang yang dipilih oleh Tuhan, rasul yang dipercaya oleh Tuhan, yaitu ke-12 rasul, ke-12 nama ini, harus benar-benar memiliki kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk di dalam kehidupan yang baru. Untuk itu ayatnya yang ke-14, kalau kita lihat bersama dalam Alkitab kita, Bapak Ibu, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Ya, di sini ada keyword, ada kata kunci, tembok dan batu dasar. Ini berbicara tentang fondasi, berbicara tentang suatu dasar yang kuat, ya. Tembok itu termasuk juga fondasi, ya. Kalau kita bikin bangunan, bikin rumah, kita harus tahu fondasinya apa, dasarnya apa. Dan di sini, ya, 12 nama, 12 rasul itu mau menjadi tembok, mau menjadi fondasi, mau menjadi dasar. Artinya mau menjadi sesuatu hal yang bisa dicontoh dan diteladani oleh orang banyak. Hubungannya dengan kehidupan kita ini juga bagian dari ke-12 rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga saya yang ada di sini, kita ini adalah bagian dari rasul-rasul Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita dituntut dan diharapkan untuk seperti Yerusalem baru, punya hidup yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, jadi kalau dulunya kita mungkin selalu bertikai dengan hal-hal yang tidak baik, berbuat jahat, ya, karena kita sekarang menjadi dasar, menjadi tembok, ya, menjadi fondasi. Apalagi kita menyandang ke-12 nama, ke-12 rasul. Jadi saudara dan saya, Anda dan juga saya terbeban seharusnya untuk bisa menjadi contoh, ya, dalam hal perbuatan baik tentunya, bukan contoh dalam perbuatan buruk, ya. Jadi boleh dikatakan kita ini sebagai pusat, sentralitas untuk melakukan hal yang baik, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini dalam kehidupan kita, ya, kita sering mendengar istilah viral. Apa tuh yang lagi viral? Makanan yang lagi viral gitu, ya. Terus itu kadang kata-kata, statement, statementnya dia viral, dia pernah ngomong ini. Nah, kita juga sebagai orang percaya juga harus memviralkan sesuatu. Apa yang orang percaya bisa viralkan? Melalui perikop ini kita belajar dan berbicara tentang viralkanlah perbuatan yang baik sebagai ke-12 nama, ke-12 rasul. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam ke-12 rasul yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi dan masuk di dalam Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru itu adalah tempat kasih karunia, kekekalan, hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apabila di sepanjang hari ini dari pagi sampai mungkin malam
Mungkin kita melakukan mistake, kesalahan, melakukan kekeliruan. Mungkin kita melakukan hal-hal yang buruk. Kita jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan di hari esok. Kita masih bisa menorehkan hal-hal yang baik. Viralkanlah hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita adalah bagian dari ke-12 rasul yang sebetulnya sesungguhnya telah dipilih Allah. Dan tinggalkanlah kehidupanmu yang lama, masuklah ke dalam kehidupan yang baru, dan tempat kita adalah Yerusalem baru, penuh dengan kekekalan, penuh dengan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah cobaan. Dan jangan jadikan pergumulan dan cobaan sebagai tempat untuk kita tidak bisa melakukan hal yang baik selaku rasul-rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan. Dan sebelum kita berpisah dalam penyampaian renungan Night Call GPIB, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa kami adalah ke-12 nama, ke-12 rasul yang Engkau pilih, bahkan yang telah dinubuatkan sebelum Juru Selamat itu hadir. Dan bangsa yang berjalan di tengah kegelapan itu saat ini telah melihat terang dan telah hidup di dalam terang, yaitu Yerusalem baru menjadi simbol bahwa kami bukanlah manusia yang mampu bertahan di dalam kehidupan kekelaman, namun kami manusia yang selalu ingin berjalan di tengah-tengah terang Kristus. Maka firman-Mu menjadi terang yang akan menerangi kehidupan kami dan tentunya akan menemani dan menenangkan istirahat kami pada saat ini. Dan sebelum kami membaringkan tubuh kami, ya Tuhan, mari biarlah Roh-Mu bekerja supaya firman-Mu itu menjaga, memelihara kehidupan kami semua, khususnya jemaat Tuhan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB yang saat ini berada dimanapun, baik yang ada di kota besar maupun di daerah terpencil. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya saat ini kami yang bekerja jauh dari keluarga, bergumul dengan sakit penyakit, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan tubuh yang lemah. Kami yang saat ini memiliki pergumulan dalam pekerjaan, keluarga, Tuhan juga bebaskan kami, agar supaya kami memperoleh kemenangan dan keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk khususnya Majelis Sinode GPIB yang sudah boleh bersinergi bersama dengan Departemen Teologi dan juga boleh menayangkan renungan dalam kegiatan Night Call GPIB ini, agar supaya GPIB dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, agar supaya melalui penyampaian renungan Night Call ini juga banyak jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, dan banyak orang percaya dan yang belum percaya juga yang mendapat berkat melalui kegiatan renungan Night Call GPIB pada malam hari ini. Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk seluruh pelayan firman dan sakramen GPIB yang tersebar dari Sabang sampai Bau-Bau, yang ada di Induk maupun yang ada di Pos Pelkes. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keberadaan mereka bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan Engkau menjaga dan memelihara kehidupan pelayanan, kesaksian yang saat ini Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, dan juga esok Tuhan akan mempersiapkan hari yang baru, pelayanan yang baru, pekerjaan yang lebih baik, keluarga-keluarga yang selalu ada mengasihi kami. Maka ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu pada malam hari ini dengan Roh Kudus-Mu, dengan tuntunan kasih karunia-Mu yang tentunya Engkau selalu curahkan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah penyampaian renungan dalam kegiatan Night Call GPIB. Kiranya kita semua bisa diberkati dan menjadi berkat. Dan selamat beristirahat sampai berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Kristulia Nugroho Kusen. Tuhan memberkati.
Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.